Man shalla alayya salatan. Kenapa Ustadz Somad hari ini bersemangat sekali tausiahnya? Saya bisa ngelihat gambar saya di layar ini. Kadang di tempat lain kita nggak tahu gimana gaya kita. Hebatnya di mana kita ini sekarang? Di Masjid Syuhada Perumahan Beji atau Beji Permai ini bisa kita lihat diri kita di sana. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Saya Pak Ustadz ngebaca Quran pun nggak bisa karena asal melihat ayat ini titik nun jadi 3. Puasa nggak bisa, sholat sunat nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Yang alternatif terakhir memperbanyak astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya Pak Ustadz zikirnya nggak bisa kuat, suara saya hilang. Udah kalau gitu nggak usah kuat. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berdosa, yang diampunkan dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, beristighfar 100 kali. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam ayam nampak beras. Kenapa tidak beristighfar? Astaghfirullahaladzim. Jangan gara-gara ngejar target 100 kali lantas istighfarnya nggak jelas, tetap pelan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena ada orang mau cepat. Apa ini? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak amalan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan insyaallah, amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya maka dibahagiakan Allah dia insyaallah, amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan cara memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, dicintai Allah, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Bersolawat. Nyaman tablik akbar di Masjid Syuhada ini. Di tempat lain kalau tablik akbar jamaah seperti di padang mahsyar, nggak ada tenda. Di sini pakai tenda, ada kipas angin, ada pohon sukun, luar biasa, adem, ayam, tentram. Laki-laki dengan perempuan tidak dicampur aduk, perempuan belakang. Begini mestinya tablik akbar. Daerah lain mesti meniru di Masjid Syuhada ini. Ini malah terkadang di bagian tempat lain perempuan di depan, laki-laki di belakang. Ini sop apa namanya? Enggak ada. Nanti kalau ditanya apakah ini sop mazhab Hanafi, atau ini mazhab Maliki, atau ini mazhab Syafi'i, atau ini mazhab Hambali, enggak ada. Pas ditanya ini sop apa? Ini sop Soekarno. Apa ini? Kata Presiden Soekarno, aku nggak pernah mengajarkan ini. Presiden Soekarno adalah bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Kok merdeka jadinya? Nah, untuk tanggal 9 itu kalau bisa jangan sampai tinggal puasanya. Ibu-ibu bangun malam masak sahur, setelah masak sahur semua selesai, kasih suaminya makan sahur. Pas ditanya sama suaminya, kamu nggak makan, Ma? Diet.
nggak mau makan sama sekali. Rupanya sudah 2 piring di belakang. Ibu, masalah berat badan nggak usah dipikirkan. Hidup ini nggak terlalu berat. Yang berat itu mikirkan omongan netizen. Nggak usah dipikirin omongan orang. Nanti kalau ibu kurus, apa kata tetangga? Menderita ya. Kalau gemuk, apa kata tetangga? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Gak usah terlalu pikirkan. Saya, kalau saya pikirkan omongan orang, gak jadi saya tausiah di sini. Sakit kepala saya, bam, meledak, pecah pembuluh darah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sir ala barakatillah, berjalanlah. Iya Pak Ustadz, tapi badan saya berat. Nanti kalau ada yang ngejek saya gimana? Bacakan dalilnya. Fa amman saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dialah yang diridhoi Allah. Siap makan daging kambing? Masya Allah. Mikrofon ini kalau saya ke sana dia berbunyi. Nah, jadi yang sana jangan sampai sakit hati, jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti memperbanyak sodakoh. Orang jelas-jelas suruh membangun masjid kok. Sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya nggak mau sholawat pakai Sayyidina. Ya nggak apa-apa. Jangan karena teman kita nggak pakai Sayyidina, kita pakai Sayyidina. Yang yakin pakai Sayyidina, ya Sayyidina aja. Yang nggak mau pakai Sayyidina, ya nggak usah. Jangan, kita udah tahu teman kita nggak mau pakai Sayyidina, lalu kita nyindir-nyindir Allahumma sholli ala Sayyidina. Ini kan nyari gara-gara. Ini kita ini mau beramal, bukan mau kelahi. Gak tahu temannya nggak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Emang dia nggak bisa balas? Dia juga bisa balas Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Mari kita isi 10 hari ini dengan amal soleh, bukan soman. Amal soleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal 9 jangan sampai tinggal puasa sunat. Puasa Arafah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu keutamaan puasa Arafah, menghapuskan dosa, bukan utang. Ini nanti habis Idul Adha pas ditagih, gimana utangnya? Menghapuskan utang setahun yang lalu. Enggak ada saya ngomong begitu. Kemarin Ustaz Somad ceramah di Masjid Syuhada, bisa putar lagi rekamannya, enggak ada dia ngomong begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah lewat. Sekarang tanggal 9 sudah masuk tanggal 10. Ayatnya dibacakan Ustadz Muhammad Faisal Qori kita. Fasalli li rabbika. Pada tanggal 10 sholli, sholatlah. Rasanya belum ada ustadz yang mengingatkan kita tentang sholat Idul Adha. Karena biasanya semua orang sholat. Yang nggak pernah ke masjid pun Idul Adha pasti sholat. Bawa kupon. Ditanya, kalau Idul Fitri, Masya Allah, tabarakallah, sampean puasa, sakit Pak Ustaz, sakit perut. Salat tarawih, hidu kaki pegal-pegal. Hari raya, aku Islam Pak Ustaz. Bangkit semangat Islamnya, takbir. Idul Adha, Masya Allah, tabarakallah, petang hari tanggal 9 setelah berbuka puasa, tenggelam matahari malam tanggal 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersahut-sahutan takbir, Masya Allah, sampai jam 2 malam.
Begitu dilihat di masjid, rupanya flash disk. Jadi nanti banyak yang masuk surga ini VCD, flash disk. Kenapa tidak anak-anak kita yang dilatih bertakbir, sempurnakan, muliakan, agungkan Allah. Orang-orang yang merasa berkurban, ini sapi saya yang paling hebat, sapi saya beratnya 1 ton, limosin import dari Australia, maka itu kecil, yang besar adalah Allah. Makanya nanti kalau bapak-bapak pas berkurban dipanggil namanya, pekurban Masjid Syuhada, sapi yang pertama beratnya 1 ton, harganya 100 juta, langsung segera bertakbir Allahu Akbar, untuk mengecilkan kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Itu semua pemberian Allah. La haula wala quwata illa billah. Salat Idul Adha, nggak perlu saya nasihatkan salat Idul Adha, karena semua orang salat Idul Adha. Yang nggak pernah salat pun salat Idul Adha, nggak juga salat Idul Adha, memang udah neraka jahanam tempatnya. Habis selesai salat Idul Adha, yang paling afdol adalah menyembelih sendiri, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dhaha bi kabsyaini, Nabi berkurban dengan 2 ekor kabsyah. Kalau kambing yang biasa, kambing kacang, bulunya pendek. Kalau kabs ini yang agak gondrong. Kambing apa namanya? Domba. Wah, ini di kabsyaini amlahaini, putih bersih, nggak ada warna lain. Bulunya putih bersih. Akrana ini sudah bertanduk, sudah cukup umur. Fadzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelihnya sendiri. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka afdal menyembelih sendiri. Jadi bapak-bapak yang bisa menyembelih sendiri silakan, tapi kalau tidak tahu ilmunya jangan. Di beberapa tempat dia pede aja potong rupanya nggak tahu uratnya berapa yang putus. Yang putus urat makan, urat napas belum putus. Begitu talinya dibuka, sapinya berdiri. Dipanggil Ustadz Ruqyah, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Mana ada jin masuk ke sapi? Kata jin, aku nggak pernah ganggu sapi. Itu ada 2, satu namanya urat nafas, satu urat makan. Urat makan dengan urat nafas ini mesti putus dia. Ustadz kok tahu? Saya sudah ikut pelatihan dibawa oleh Juleha. Siapa ini Juleha Pak Ustadz? Juru sembelih halal. Bukan perempuan namanya memang. Saya dikasih goloknya sudah saya bawa. Saya seumur hidup nggak pernah motong hewan. Saya memang nampaknya aja, tapi hati saya lembut guys. Nggak sampai hati saya motong ayam. Seumur hidup nggak pernah saya motong ayam. Begitulah lembutnya saya. Kenapa Ustadz hari ini ceramahnya luar biasa? Ini ceramahnya biasa aja, sound systemnya mantap. Saya potong. Tiba-tiba setelah pelatihan saya ditantang. Ustadz Somad sudah pelatihan, ini kami sediakan sapi. Oh, saya pantang ditantang. Langsung saya potong. Setelah itu sedihnya saya melihat sapi itu. Tapi setelah dimasak tak sampai hati saya membiarkannya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 9 saudara kita yang di Padang Arafah wukuf sehat semua. Kalau malam 1 tahun, malam yang paling mulia adalah inna anzalnahu fi lailatil, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang yang paling mulia adalah siang hari Arafah. Malaikat-malaikat paling banyak turun di Padang Arafah. Kita tidak bisa, maka kita insya Allah melaksanakan puasa insya Allah. Amin, amin, amin. Doakan supaya Ustadz Somad juga bisa melaksanakan puasa ini. Ustadz, kalau kami mati sebelum ini, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak Ustadz?
idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka pentingnya kita berpikir baik, mendengar baik, melihat baik, merenung baik, berniat baik. Kalau mati kita, pahalanya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Beruntung ibu kalau suaminya ngaji, nanti malam tanggal 9 dia akan bangunkan ibu untuk tahajud dan masak sahur. Dia ambil air, dia percikkan. Wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun, 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 bangun. Kalau ada di antara ibu yang dibangunkan suaminya, alhamdulillah. Sudah 30 tahun nikah, nggak pernah dibangunkan. Sekalinya membangunkan, minta temanin ke dapur kencing karena takut habis nonton film hantu. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Ustadz marah? Enggak marah. Tadi makan daging kambing, jadi agak berapi-api dia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, hai laki-laki, hai kepala rumah tangga, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anakmu, nara, dari api neraka. Laki-laki diberikan kuasa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nanti malam tanggal 9 bapaklah yang akan membangunkan ibu untuk makan sahur persiapan tanggal 9. Siap? Masya Allah. Yang bilang siap yang jomblo semua. Ini sekarang banyak nih anak-anak jomblo membangunkan orang bangun tahajud malam. Tahajud call namanya. Yang tahajud ya. Yang dibangunkannya anak gadis orang. Apa ini? Nanti kau bangunkan dia setelah menjadi istrimu. Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Mana ada pacaran syariah? La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ketemu dengan jodoh yang baik-baik insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Dia nggak tahu istrinya ngerekam dari belakang. Setelah ditanya, tadi kok ngomong amin? Untuk anak kita mah. Saya ajarkan bapak menjawabnya biar supaya lolos pulang nanti. Inilah ibadah yang luar biasa. Nggak bisa tanggal 10, tanggal 11. Nggak bisa tanggal 11, tanggal 12. Nggak bisa tanggal 12, tanggal 13. Sampai tenggelam matahari tanggal 13. Maka itu adalah hari-hari berkurban. Hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Haram hukumnya makan, haram hukumnya puasa. Karena itu adalah hari makan ramai semuanya. Tapi jangan sampai salah makan. Habis motong sapi, datang seseorang bawa pisau, potong daging ini, potong daging ini, potong daging ini, cincang-cincang, kasih bumbu, masak, makan. Pas ditanya, ini daging siapa? Enggak tahu. Ini daging belum dibagi. Kenapa kamu makan? Padahal belum dibagi. Saya panitianya Pak Ustadz. Kalau saya nggak makan daging ini, makan lontong nggak ada tenaga. Bagaimana cara menghalalkannya? Kita minta kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, 7 orang. Kami minta ya Pak, 5 kilo mau kami masak pagi ini jatah Bapak. Yang 6 orang setuju, ada yang 1 yang kurang setuju. Menurut saya, angkatlah pisau itu, kasih ya Pak ya. Iya. Jangan mentang-mentang kita panitia pengurus masjid, enak aja kita ambil semua. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad da'wah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang dimakan itu mesti yang baik-baik, halalan thayyibah. Insyaallah semua kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz Somad, boleh kami makan daging kurban ini? Bukan boleh, malah diperintahkan. Fakulu minha, makanlah daging hewan kurbanmu itu. Diperintahkan, tapi perintahnya bukan wajib, perintahnya sunat. Maka yang paling bagus adalah
ambil hati hewan kurban, potong dikit, cuci. Ini sekarang banyak orang potong langsung bakar. Kamu makan najis, karena darah itu haram hukumnya, nggak boleh makan darah. Cuci bersih, kasih jeruk, kasih garam, bakar, makan hatinya, littabarruk, untuk ngambil barokah. Dagingnya wa at'imul ba'isal faqir, dagingnya bagikan semua ke fakir miskin, itu yang paling afdol. Siap? Saya nggak siap. Masa nggak dapat daging? Jadi siapa yang paling mau bagus, tinggi kualitasnya, ambil hatinya dikit, cuci, bakar, makan sebelum makan apa-apa. Karena dari subuh sampai ke sholat Idul Adha nggak makan apa-apa. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu baru sholat. Idul Adha nggak ada makan apa-apa. Betul Pak Ustadz, saya setiap tahun begitu Idul Adha, dari subuh sampai ke sholat nggak ada makan apa-apa. Kata istrinya dari belakang, memang nggak makan tapi 3 batang. Maksudnya nggak ada makan apapun. Lalu kemudian dagingnya paling bagus bagikan. Oh, saya mau mengamalkan ini yang Pak Ustadz, saya nggak mau dagingnya. Wah, datang anak-anak muda panitia nyerahkan kurban. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini ada 2 kupon untuk Pak Haji, 1 kupon sebagai peserta kurban, 1 kupon sebagai warga masyarakat. Saya nggak mau kupon. Serius nih Pak, dagingnya aja kirim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembagiannya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1/3 untuk ahli bait, keluarga di rumah, 1/3 jiran, tetangga, kawan, sahabat, kerabat, 1/3 untuk fakir dan miskin. Tapi jangan gara-gara tausiah ini nanti Idul Adha semuanya minta 1/3. Ini gara-gara ngundang Ustaz Somad ini. Artinya yang selama ini kita terima 1 bungkus 2 kilo, 1 bungkus sebagai peserta kurban, 1 bungkus sebagai warga masyarakat, itu tidak sampai 1/3, dan itu pula di bawah 1/3, tidak lebih 1/3. Maka yang kita makan itu adalah halal. Katanya Pak Ustadz ada kurban yang nggak boleh dimakan. Ada. Kurban apa? Sapi yang dari Kuningan itu nggak bisa dimakan. Kok nggak bisa Pak? Keras. Kurban yang nggak bisa dimakan itu, nggak boleh dimakan, adalah kurban nazar. Saya bernazar, ya Allah, saya bernazar kalau anak saya lulus PNS saya akan berkurban, ya Allah, kurbannya untuk fakir miskin semuanya. Tapi kalau anak saya nggak lulus sampai mati saya nggak kurban, ya Allah. Maka insya Allah kurban kita ini semuanya kurban sunat, insya Allah. Ma'amila adamiyun amalan, tidak ada amal yang paling baik yauman nahri, pada tanggal 9, pada tanggal 9 puasa, pada tanggal 10 hari nahar. Amal yang paling baik adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi amal yang paling bagus pada tanggal 10 bukan puasa, karena itu hari makan-makan, tapi amal yang paling bagus adalah menumpahkan darah. Darah siapa? Darah kambing, darah lembu, darah onta. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat. Padahal tanduk, bulu dan kuku sampah. Belum pernah lagi saya diundang, Ustaz Somad nanti datang malam ya, kita akan ada gulai bulu. Nggak ada. Tapi kenapa dikatakan tanduknya, kukunya, bulunya akan datang? Maknanya apa? Sedangkan sampahnya saja bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi sumsumnya yang di sup masak. Yummy. Maka kita berbagi. Fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Ketika disembelih itu sapi, turun darahnya menetes ke tanah. Darahnya menetes tak sampai 5 detik. Begitu ditarik pisau, tes,
tes, tes. Lebih cepat lagi ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Maka kalau kita mau bersih dosa-dosa kita, berkurban. Yang sudah nyetor ke masjid syuhada, alhamdulillah. Dengan tausiah ini, setelah ini dia akan nyetor, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu dalilnya, enggak juga mau nyetor, ini Ustadz Somad ini ceramah, jangan-jangan dia belum nyetor. Saya sudah nyetor ke masjid. Berapa Pak Ustadz? Rahasia antara kami dan pengurus.